Om Swastiastu. Baik, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jadi di sini kami akan mempresentasikan dua materi, yaitu yang pertama tentang komponen pengembangan diri guru dan yang kedua tentang jenis-jenis pengembangan diri guru. Nah, sebelum lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, saya Gusti Terutaman Arini dengan NIM 20110311044 dan rekan saya. Kenalkan, nama saya Gusti Arimadi Sintang Kusuma Dewi dengan NIM 20110331043. Selanjutnya. Nama saya Desa Taman dengan NIM 41. Dan nama saya Musa Aditya dengan NIM 55. Baik, seperti yang tadi sudah saya katakan, di sini kami akan menjelaskan dua materi, yaitu yang pertama tentang komponen pengembangan diri guru. Jadi dalam materi ini ada 3 sub, yaitu yang pertama tentang pengembangan diri, yang kedua tentang publikasi ilmiah, dan yang ketiga tentang karya inovatif. Kemudian dalam materi kedua yaitu tentang jenis-jenis pengembangan diri guru, yaitu yang pertama ada ada pendidikan dan latihan fungsional dan teknis, yang kedua ada kegiatan kolektif guru. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu tentang komponen pengembangan diri guru, yaitu tentang pengembangan diri. Untuk Agus, saya persilakan untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sekarang kita akan bicara tentang komponen pengembangan diri guru. Nah, guru merupakan perangkat penting sekali untuk membentuk dan mendidik insan-insan anak di negara kita di Indonesia. Nah, pengembangan diri guru tidak luput dari kebutuhan dari guru tersebut guna menunjang pembelajaran di kelas. Nah, kebutuhan tersebut mencakup seperti pengembangan guru, penguasaan materi pembelajaran, penguasaan metode pembelajaran, serta penguasaan TIK. Nah, pengembangan diri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru itu untuk meningkatkan profesionalisme dalam diri guru tersebut agar lebih baik lagi daripada sebelumnya. Nah, komponen pengembangan diri guru itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengembangan diri, yang kedua, publikasi ilmiah, dan yang ketiga, karya inovatif. Nah, yang pertama, pengembangan diri. Pengembangan diri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dari guru tersebut, baik dari kegiatan di sekolah, tingkat fungsional, serta yang lain. Nah, tugas tersebut tidak luput dari tugas utama dari seorang guru. Yang pertama adalah mendidik, membentuk, membimbing, serta memberi nilai pada siswa agar kedepannya anak-anak di negara kita bisa lebih maju lagi wawasannya. Nah, kegiatan pengembangan diri ini tidak luput wajib dilakukan secara menyeluruh di negara kita supaya kemampuan dari guru tersebut bisa merata serta meningkatkan mutu tenaga pendidik di negara kita. Nah, bagi seorang guru yang melakukan pengembangan diri ini tidak lupa mendapat timbangan atau berbahagia, yaitu angka kredit dari mana nantinya angka kredit tersebut akan digunakan untuk meningkatkan karir mereka di masa yang akan datang. Baik, sekian materi saya kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih Agus atas pemaparan materinya. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang publikasi ilmiah dan karya inovatif yang akan dijelaskan oleh Sony. Untuk Sony, saya persilakan. Nah, baik teman-teman, hai. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Agus, yaitu tentang komponen dari pengembangan diri guru. Nah, komponen yang kedua yakni ada
publikasi ilmiah. Nah, publikasi ilmiah ini merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam pengembangan diri guru untuk meningkatkan kualitas guru tersebut. Nah, pengembangan publikasi ilmiah ini merupakan suatu karya tulis ilmiah yang dibuat oleh guru dan telah dipublikasikan kepada masyarakat luas. Nah, jadi teman-teman nantinya sebagai seorang calon guru nantinya membuat sebuah karya tulis ilmiah dan nantinya kalian akan mempublikasikannya kepada masyarakat seperti itu. Nah, dalam publikasi ilmiah terdapat tiga kelompok. Yang pertama ada presentasi pada forum ilmiah, yang kedua ada publikasi ilmiah berupa hasil penelitian atau gagasan ilmu bidang pendidikan formal, dan yang terakhir ada publikasi buku. Nah, yang pertama presentasi pada forum ilmiah. Pada presentasi pada forum ilmiah, seorang guru bertindak sebagai narasumber dalam suatu forum ilmiah seperti di kelas ataupun seminar-seminar nasional, seperti itu. Jadi nanti teman-teman sebagai seorang guru nantinya bisa mempublikasikan karya ilmiahnya pada forum ilmiah seperti itu. Yang kedua ada publikasi ilmiah berupa hasil penelitian. Nah, publikasi ilmiah berupa hasil penelitian ini merupakan suatu penelitian yang dilakukan oleh seorang guru yang nantinya dibuat atau dibentuk menyerupai laporan hasil penelitian yang nantinya juga akan dipublikasikan. Dalam publikasi ilmiah berupa hasil penelitian terdapat 4 macam. Jadi yang pertama ada laporan hasil penelitian, yang kedua ada tinjauan ilmiah, yang ketiga ada tulisan ilmiah populer, dan yang terakhir ada artikel. Seperti itu. Selanjutnya publikasi buku. Nah, dalam publikasi buku, seorang guru nantinya membuat buku, entah itu buku pelajaran ataupun buku pedoman guru. Nah, nantinya seorang guru membuat buku yang sudah disahkan, misalnya disahkan kepada kepala sekolah dan kemudian dipublikasikannya. Nah, dalam publikasi ilmiah ini seorang guru dapat mempublikasikannya misalnya nih dalam bentuk website di Google, misalnya seperti Google Scholar, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi sekian pemaparan materi dari saya silakan kembali kepada moderator. Lanjut, mohon maaf, ada kurang lagi satu, ya, ini ada karya inovatif. Nah, karena inovatif yang ketiga, ini komponen yang ketiga ya, teman-teman ya. Ini ada karya inovatif. Nah, karya inovatif ini bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains, teknologi, dan seni. Nah, karya inovatif ini berasal dari kata namanya, yaitu inovatif, artinya terbaru. Nah, di mana seorang guru nantinya membuat sebuah karya-karya yang sifatnya terbaru, misalnya seperti karya seni ataupun teknologi tepat guna seperti aplikasi-aplikasi yang nantinya bermanfaat untuk peningkatan kualitas pendidikan atau pembelajaran, dan misalnya seperti di kelas membuat alat peraga seperti itu ya teman-teman ya. Nah, baik, sekian para materi saya, dan silakan kepada Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Sony atas pemaparan materinya. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis pengembangan diri guru, yaitu yang pertama tentang pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis yang akan dijelaskan oleh Sinta. Untuk Sinta, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diklat fungsional dan teknis atau pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis. Nah, diklat fungsional ini merupakan upaya
untuk peningkatan kompetensi, wawasan, pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan yang dimiliki oleh guru. Nah, menurut menurut Permendiknas nomor 35 tahun 2010 dinyatakan bahwa diklat fungsional adalah kegiatan guru dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru dalam kurun waktu tertentu. Nah, pengembangan diri guru ini merupakan bagian dari nilai pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB yang wajib dilakukan oleh guru. Nah, melalui PKB ini guru dapat melakukan atau memelihara, meningkatkan dan memperluas pengetahuan dan keterampilannya untuk melakukan proses pembelajaran secara profesional. Nah, yang sudah dijelaskan tadi terdapat 3 komponen dalam pengembangan diri guru. Yang pertama yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Nah, ketiga komponen itu memiliki tujuan. Yang pertama yaitu pengembangan diri untuk mencapai kompetensi dasar. Yang kedua, pengembangan diri untuk pendalaman pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, peningkatan pengembangan diri untuk peningkatan pengetahuan, peningkatan keterampilan dan kemampuan dalam menghasilkan publikasi dan karya inovatif. Yang keempat yaitu peningkatan keterampilan dan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas tambahan dalam pengembangan karir guru. Dan yang kelima, pemenuhan kegiatan lain yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan guru. Nah, di diklat fungsional ini guru dapat melakukan diklat fungsional atas dasar tugas dari penugasan dari kepala sekolah atau kehendak langsung dari atasan langsung yang sudah diberikan izin. Dan jenis diklat fungsional ini yang pertama yaitu pelatihan, yang kedua yaitu penataran, yang ketiga yaitu bimbingan teknis, yang keempat bimbingan karir, yang kelima kursus, dan yang keenam magang. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan selama durasi waktu minimal 30 jam yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau pemerintah daerah pada lembaga diklat yang ditunjuk seperti Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Pendidikan, lembaga penjaminan mutu pendidikan, lembaga pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah, dan badan diklat daerah. Nah, keikutsertaan guru dalam mengikuti diklat fungsional harus dibuktikan dengan bukti fisik. Yang pertama yaitu fotokopi surat tugas dari kepala sekolah atau atasan langsung terkait keikutsertaan guru dalam mengikuti pengembangan diri, baik menggunakan moda tatap muka, kombinasi moda tatap muka dan dalam jaringan, dan menggunakan dalam jaringan secara penuh. Yang kedua, fotokopi sertifikat diklat bagi guru disahkan oleh kepala sekolah dan bagi kepala sekolah disahkan oleh Dinas Pendidikan terkait keikutsertaan kegiatan pengembangan diri, baik menggunakan moda tatap muka, kombinasi moda tatap muka dan dalam jaringan, atau menggunakan dalam jaringan secara penuh. Dan yang ketiga yaitu laporan hasil pelatihan yang dibuat oleh guru terkait keikutsertaan pengembangan diri guru, baik menggunakan moda tatap muka, kombinasi moda tatap muka dan dalam jaringan, atau menggunakan dalam jaringan secara penuh. Baik, itu saja yang materi yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Sinta atas pemaparan materinya. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang kegiatan kolektif guru. Nah, pada materi ini saya akan menjelaskan
baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, kegiatan kolektif guru ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengikuti lokakarya. Nah, mengikuti lokakarya ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan perangkat kurikulum, kemudian menyusun pembelajaran, kemudian menyusun media pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu tentang mengikuti kegiatan ilmiah, yaitu contohnya seperti seminar, webinar, atau pertemuan guru lainnya. Nah, dari ketiga kegiatan ini, guru dapat berpartisipasi sebagai narasumber ataupun sebagai peserta. Kemudian yang ketiga ada in-house training. Nah, in-house training ini adalah kegiatan guru yang dilakukan di dalam sekolah. Nah, kegiatan ini dapat berupa kegiatan untuk menyusun perangkat pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dan juga menyusun penilaian, baik itu penilaian sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Nah, kegiatan kolektif guru ini wajib dilakukan oleh guru selama 1 tahun, minimal 12 kali pertemuan. Nah, dalam 1 tahun itu ada juga paket-paketnya, yaitu yang pertama ada paket pengembangan silabus, RPP, dan juga bahan ajar, itu minimal 3 kali pertemuan. Kemudian yang kedua paket instrumen penilaian, itu juga ada 3 kali pertemuan. Kemudian yang ketiga ada paket pengembangan media pembelajaran, itu juga ada 3 kali pertemuan. Kemudian yang keempat paket pengembangan alat peraga, itu juga minimal 3 kali pertemuan. Dan yang terakhir ada paket pengembangan karya ilmiah, itu minimal 4 kali pertemuan. Nah, setelah guru mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, guru akan mendapatkan bukti fisik, yaitu yang pertama laporan surat tugas dari kepala sekolah jika ditugaskan langsung oleh kepala sekolah. Nah, jika itu dari kehendak sendiri, guru juga akan membuat surat izin dari kepala sekolah untuk berkegiatan ke lapangan. Kemudian yang kedua ada sertifikat dan juga laporan setelah mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh guru. Nah, ketika guru setelah mengikuti kegiatan tersebut, guru wajib melaksanakan praktek di dalam sekolah, baik itu melaksanakan praktek pengembangan kurikulum, pengembangan media pembelajaran, dan juga membuat alat-alat peraga lainnya. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami akan buka sesi diskusi. Di sini kami akan membuka minimal 4 pertanyaan. Baik, bagaimana teman-teman? Apakah ada yang bertanya? Rina? Baik, terima kasih atas kesempatan yang berbagi. Di sini saya ingin bertanya. Tadi kami jelaskan mengenai komponen pengembangan diri. Itu kan ada 3, yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan juga karya ilustratif. Jadi bagaimana jika seorang guru itu tidak dapat mencapai salah satu dari komponen pengembangan diri itu, seperti contohnya yaitu melakukan publikasi ilmiah tapi tidak mampu menemukan atau memodifikasi teknologi yang tepat yang digunakan dalam pembelajaran. Apakah bisa dikatakan guru itu mampu mengembangkan dirinya atau tidak? Baik teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi?
berinovasi di era teknologi seperti sekarang ini. Beri silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Ini menurut saya, tadi kan dijelaskan bahwa ada dua jenis kegiatan pengembangan diri guru, yaitu pendidikan dan latihan fungsional dan kegiatan kolektif guru. Nah, menurut pendapat kelompok kalian, apa yang perlu diutamakan dalam kegiatan pengembangan diri yang mencakup kegiatan fungsional dan kegiatan kolektif guru tersebut? Tadi kan dijelaskan bahwa ada dua jenis kegiatan pengembangan diri guru, yaitu pendidikan dan pelatihan fungsional dan kegiatan kolektif guru. Menurut kelompok kalian, apa yang perlu diutamakan dalam kegiatan pengembangan diri yang mencakup diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru? Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, izinkan kami untuk mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu. Nanti jika ada pertanyaan lagi, kami akan buka sesi kedua. Terima kasih. Baik, mohon perhatiannya teman-teman. Jadi di sini kelompok kami akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh ketiga teman kita tadi. Yang pertanyaan yang pertama akan dijelaskan oleh Sinta. Untuk Sinta saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rina. Di mana pertanyaannya yaitu bagaimana jika seorang guru tidak mencapai salah satu komponen pengembangan diri guru. Seperti itu ya Rina. Jadi komponen pengembangan diri guru yang sudah dijelaskan tadi ada 3: pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya empati. Nah, dan sudah dijelaskan sebelumnya juga bahwa komponen pengembangan diri guru ini merupakan pendukung atau syarat untuk kenaikan pangkat atau golongan atau jabatan fungsional dari seorang guru. Nah, jadi jika seorang guru tidak mencapai salah satu komponen pengembangan diri guru ini, maka guru tersebut tidak dapat naik pangkat atau golongan atau angka kreditnya tidak meningkat, dan guru tersebut juga dapat turun jabatan seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, sehingga guru harus memenuhi ketiga komponen agar dapat angka kredit dan golongannya meningkat seperti itu. Bisa diterima dengan Baik, untuk pertanyaan yang kedua akan dijelaskan oleh Sony. Untuk Sony saya persilakan. Baik, yang kedua saya akan menjawab pertanyaan dari ini. Kegiatan kolektif guru, dalam kegiatan kolektif guru, bagaimana cara atau bentuk inovasi yang dilakukan guru dalam berinovasi di teknologi sekarang ini. Nah, inovasi sekarang kan adanya inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam memperbaiki aspek-aspek pendidikan berupa perubahan yang baru dan kualitatif yang berbeda dari sebelumnya. Setelah diusahakan untuk dapat meningkatkan kemampuan agar tercapainya tujuan tertentu dalam pendidikan. Pembelajaran di era saat ini, seorang guru kebanyakan menggunakan atau menginovasikan teknologi dalam pembelajaran yang dilakukan guru kepada siswa sebagai perantara informasi dalam media pembelajaran. Seorang guru dapat melakukan cara menginovasikan teknologi dalam sebuah kegiatan pembelajaran menggunakan beberapa aplikasi, misalnya
seperti Google Classroom, Zoom, Meet ataupun Quizzes, serta seperti yang di depan ini, yakni menggunakan PPT. Nah, dalam proses pembelajaran, guru dan siswa sama-sama dituntut untuk menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan dan tidak membosankan, seperti itu. Baik, apakah ini bisa diterima? Coba saya. Baik, terima kasih Sony. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Indri, yaitu jenis pengembangan diri guru itu ada dua, yaitu diklat fungsional dan teknis, dan juga kegiatan kolektif guru. Nah, apa yang perlu diutamakan dari kedua jenis pengembangan diri tersebut? Nah, seperti yang sudah tadi kelompok kami jelaskan, bahwa jenis kegiatan yang harus diutamakan itu seperti pelatihan, bimbingan teknis, bimbingan karir, atau magang yang diakui oleh instansi yang berwenang. Nah, kegiatan tersebut dilakukan selama minimal 30 jam yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, selain kegiatan itu ada juga kegiatan lokakarya. Nah, kegiatan lokakarya ini seperti menyusun perangkat kurikulum, menyusun pembelajaran, menyusun media pembelajaran. Kemudian yang kedua ada kegiatan ilmiah seperti seminar, webinar, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, di mana guru itu dapat berpartisipasi sebagai narasumber atau peserta. Kemudian yang ketiga ada in-house training. Nah, dalam kegiatan ini guru mengikuti kegiatan di sekolahnya masing-masing, seperti mengembangkan perangkat kurikulum menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Bagaimana Indri, apakah bisa diterima? Terima kasih. Baik, karena pada sesi pertama semua pertanyaan sudah terjawab, kami akan buka untuk sesi kedua. Untuk sesi kedua ini kami buka satu pertanyaan saja. Oke, untuk Emma dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya ingin bertanya, pendidikan dan pelatihan atau diklat fungsional adalah upaya peningkatan kompetensi guru. Nah, pertanyaan saya adalah kapan kita melaksanakan diklat fungsional tersebut? Apakah ketika kita baru saja menjabat sebagai guru, atau diklat ini hanya dilaksanakan untuk guru-guru yang sudah PNS? Terima kasih, Emma. Baik, mohon perhatiannya teman-teman. Jadi di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Emma yang akan dijawab oleh Agus. Untuk Agus, saya persilakan. Baik, dari pertanyaannya, kapan dilaksanakan diklat fungsional tersebut? Nah, diklat fungsional guru ini dilaksanakan jika ada surat edaran dari atasan maupun dari Dinas Pendidikan dan Kementerian Pendidikan. Nah, lainnya, apakah diklat ini hanya dilaksanakan oleh guru yang baru menjabat atau guru yang PNS saja? Nah, kegiatan diklat ini dapat dilakukan oleh guru yang baru menjabat atau guru yang PNS. Nah, karena hal tersebut tergantung dari guru yang ditugaskan oleh kepala sekolah atau kehendak diri dari guru itu sendiri. Yang ada izin langsung dari atasan. Nah, kita fungsional ini selain meningkatkan kita fungsional ini selain bertujuan untuk menaikkan pangkat, juga berfungsi untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan dari guru. Bagaimana ya? Saya terima.
semua pertanyaan sudah terjawab. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam menyampaikan materi ataupun dalam menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, kami tutup presentasi kali ini dengan melanjutkan para